coba kita naik ke atas gunung. Ketika kita sudah di atas gunung, lihatlah daratan yang begitu luas. Baru kita merasakan bahwa diri kita sangat kecil. Betul. Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian malam tahun baruan. Yeay. Nah, jadi malam ini kita mau ke Masjid Agung teman-teman. Di sana kan ada acara zikir bersama. Nah, di sana itu ada bupati, wakil bupati. Jadi kita zikir bersama bareng bupati. Yeay, bareng Bupati Karawang. Nah, kita awali tahun baru ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dengan cara ya gini. Ikut pengajian kan biar lebih berkah ya. Daripada kita main-main ke jalan atau kemana gitu kan ya, kan takut juga gitu teman-teman. Jadi sekarang kita mau langsung ke sana. Ikutin terus ya keseruannya, jangan di skip, oke? Bila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum wa amwat bi masyariqil ardi wal maghribiha riya wa biya min shimaliha talqam bil yawmil qiyamah sayyidul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi wa jasadi belum hadir di Masjid Sadiana, semoga Allah wasfir kesehatan dari tempat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan la hadratika al-muqahhir rabbana min bani al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah ala ni'amillah allati min 'amihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, ajengan, para kiai, asatid wa asatidah, para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid Agung Syekh Puro Kabupaten Karawang, dan seluruh jajaran pemerintah, Ibu Bupati beserta staf dan jajarannya, Bapak Kapolres beserta staf dan jajarannya, Bapak Dandi beserta staf dan jajarannya, dan seluruh yang terkait di dalam pemerintahan Kabupaten Karawang, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Yang pertama, niat i'tikaf yang ada di masjid ini. Niat i'tikaf dulu kita di masjid ini bukan hanya berzikir, kemudian yang tidak ada di tempat ini niat untuk berzikir kepada Allah, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan niat pada malam hari ini, malam yang sangat utama untuk kita semua muhasabah, mengoreksi diri. Setelah 1 tahun kita berjalan, apakah amal baik kita lebih banyak daripada amal buruknya, atau kebalikannya amal buruk kita lebih banyak daripada amal baiknya. Malam hari ini adalah akhir tahun, kita akan memasuki tahun baru 2021. Jadikan momen ini adalah momen untuk kita mengkoreksi diri, mencari kekurangan yang ada di diri kita. Ketika kita banyak salahnya, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kumpulnya kita malam hari ini memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpulnya kita malam hari ini menjadikan kita semua selamat hidup di dunia dan selamat kelak nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpulnya kita malam hari ini, apa yang kita lakukan malam hari ini dengan kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab Allah angkat penyakit yang sedang merajalela zaman sekarang, yaitu penyakit corona dan virus yang terbaru yang datang saat ini. Segera Allah angkat dan Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir-akhir ini saya sering merasakan ketika hidup entah di Karawang, entah di Jakarta, entah di Jawa Tengah, entah di Jawa Timur, kadang kita sekarang susah untuk membedakan mana yang muslim dan mana yang bukan muslim. Ketika kita berada di masjid seperti ini, maka kita akan tahu bedanya mana yang muslim dengan mana yang bukan.
Tapi di dalam aktivitas kita sehari-hari, kita kadang sulit untuk membedakan mana yang muslim dan mana yang bukan. Kenapa? Karena yang terjadi di zaman sekarang, orang yang mengaku dirinya muslim, punten kadang kencing sambil berdiri, kadang makan sambil jalan kaki, makan dengan tangan kiri sambil berdiri. Kemudian kadang bicaranya tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga akan sulit dicari perbedaan antara umat muslim dengan yang tidak muslim. Yang suka berantem bukan hanya yang non muslim, tapi yang muslim pun suka berantem. Yang suka menghujat bukan hanya orang yang bukan muslim, tapi yang muslim pun suka menghujat. Sehingga kadang dibedakan susah. Bahkan sampai maling-maling pun kalau ditangkap sama polisi namanya Islam banget. Kenapa ini terjadi? Disinilah krisis akhlak kita. Kalau bicara keilmuan di zaman sekarang, banyak umat muslim yang memiliki ilmu yang banyak. Bicara alim, banyak orang di antara kita yang alim sangatlah banyak. Tapi apakah alim itu hanya di lisan kita? Apakah alim itu hanya di otak kita? Tapi yang dibutuhkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempelajari ilmu agama, kemudian kita amalkan di dalam keseharian kita. Bukan berarti kita memiliki ilmu yang banyak untuk supaya kita dianggap alim, untuk supaya kita diundang ustaz, untuk supaya kita dipanggil kiai, tidak. Tapi ilmu agama yang kita pelajari adalah ilmu sebagai wasilah agar kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan tahu rambu-rambu dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan wa khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Salah satu manusia yang bisa menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Nabi Muhammad. Salah satu manusia di dunia ini yang paling bisa menjalankan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terkandung ilmu, apapun ilmu yang ada di dunia dan apapun ilmu yang ada di akhirat, semua ada di dalam Al-Quran. Dan hanya satu yang bisa menjelaskan Al-Quran dengan detail, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad yang begitu alim, Nabi Muhammad yang begitu cerdas, Nabi Muhammad yang begitu pintar, tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keilmuannya. Bahkan Nabi Muhammad masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul, katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Nabi Muhammad masih diperintahkan untuk berdoa kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Kurang alim gimana Nabi Muhammad? Tapi apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Benar-benar di dalam diri kamu ya Muhammad terdapat budi pekerti yang luhur, terdapat akhlak yang mulia. Inilah akhlaknya kekasih kita, manusia suci, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. 1 tahun kita berlalu, kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya akan kepemimpinannya. Oh, saya tidak punya apa yang saya pimpin, saya bukan pejabat, saya tidak punya karyawan, apa yang harus saya pimpin?
kita memimpin anggota tubuh kita. Bagaimana kita memimpin otak kita? Apakah otak kita semakin hari menjadikan sebab kita dekat dengan Allah, atau sering kita gunakan untuk berpikir yang mengundang murkanya Allah? Kita memimpin mata kita, sering mata kita jadikan sebagai alat untuk menilai, padahal fungsinya mata tidak lain dan tidak bukan untuk melihat. Fungsinya mata untuk apa? Melihat, tidak untuk menilai. Fungsinya telinga untuk apa? Untuk mendengar. Selesai. Tidak untuk menilai. Nilai itu muncul dari fakta. Kalau fakta sudah terbukti, baru nilai itu muncul. Kenapa yang terjadi di zaman sekarang? Mata kita sangat mudah untuk menilai orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih buruk daripada diri kita. Padahal ketika kebutuhan itu untuk diri kita pribadi, kita tidak percaya dengan mata kita, kita tidak percaya dengan telinga kita. Tapi ketika untuk orang lain, telinga kita gunakan untuk menilai orang lain. Buktinya apa? Kita baru dengar kabar yang belum tentu kepastiannya, belum tentu kebenarannya. Mata kita baru melihat gambar yang belum tentu kebenarannya, kita langsung mengejas, langsung menilai bahwa orang yang kita lihat atau orang yang kita dengar itu salah. Padahal belum tentu kabar yang kita dengar atau apa yang kita lihat itu benar adanya. Kenapa kita dengan orang lain bisa percaya dengan penilaian mata kita dan penilaian telinga kita, tapi untuk kebutuhan diri kita pribadi, kita tidak pernah percaya dengan penilaian mata kita? Contoh, ada orang dikasih tahu ini ada motor mau dijual, harganya cuma 7 juta. Ditawarkan ke kita, kira-kira apakah mata kita melihat itu langsung percaya? Kita baru dengar bahwa motor ini sangat bagus, motor ini istimewa, apa kita langsung percaya dengan apa yang kita dengarkan? Ternyata tidak. Nyatanya apa? Motor itu masih kita coba terlebih dahulu. Kita cek keberadaan mesinnya bagus atau tidak, kita dengarkan suaranya masih halus atau tidak. Berarti kita untuk kebutuhan pribadi tidak percaya dengan penilaian mata kita, tidak percaya dengan penilaian telinga kita. Berarti kalau dengan kebutuhan diri kita tidak percaya, tapi dengan untuk menilai orang lain kita percaya, inilah egois yang ada di diri kita. Berarti kita belum bisa memimpin mata kita, kita belum bisa memimpin telinga kita dengan baik. Mulut kita Allah ciptakan. Kita sering dengar, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bersyukur hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah? Syukur bil lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur itu bukan hanya lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari hati yang terdalam. Dengan rendah diri kita di hadapan Allah, kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yaitu mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, tangan kita, otak kita, kaki kita, kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang banyak manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia terlena dengan kenikmatan sesaat. Kenikmatan, kalau orang santri bilang, kenikmatan duniawi.
Duniawi ini bukan hanya sekedar materi, tapi duniawi ini kedudukan, kehormatan, segala sesuatu yang berhubungan dengan yang bersifat duniawi, itulah kebutuhan duniawi. Kita sering dengar bahwa hidup di dunia kayak orang yang sedang melakukan perjalanan, berarti hanya numpang lewat di dunia ini. Tapi prakteknya banyak orang yang lupa tidak seperti itu. Kalau orang Jawa bilang koyo wong mampir numpang minum, cuma numpang minum sebentar pergi lagi. Inilah kehidupan kita di dunia. Tapi yang terjadi orang hidup di dunia bukan numpang sebentar, tapi ngeblok. Jadi sudah di situ sekalian, seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Kenapa ini terjadi? Disinilah banyak orang yang terlena dengan dunia. Kita memang ikhtiar boleh, berusaha boleh, tapi bukan tujuan kita mencari dunia itu adalah agar kita hidup selamanya, bahagia selamanya. Tidak. Kita mencari sesuatu yang bersifat dunia, ini adalah jalan, alat untuk kita menuju akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Ini kadang dai takut kalau ngomong begini. Soal hubbud dunya agak ketakutan, karena kadang juga begitu juga. Akhirnya nggak berani ngomong tentang hubbud dunya. Sehingga prakteknya apa? Kalau ada ijazah dari Wali Songo, misalkan saya punya ijazah dari Sunan Gunung Jati, atau dari ijazah dari Sunan Bonang, atau saya punya ijazah dari Sunan Kalijaga. Kira-kira kalau saya ijazahkan, mau tidak mengamalkan? Mau tidak? Tapi ada ijazah yang lebih manjur, lebih utama, yaitu ijazah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kira-kira mau jalankan tidak? Zaman sekarang orang selalu bilang kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah. Ayo sekarang yang kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah. Sekarang ada doa yang diijazahkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau saya ijazahkan, mau menjalankan tidak? Kalau mau, coba siapkan. Yang punya catatan silakan dicatat. Yang tidak, ya ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan. Sudah? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, berilah kehidupan kami di dunia ini dalam keadaan miskin. Kan? Pada mau tidak amalkan ini? Kenapa kok berat hati kita untuk berdoa itu? Kenapa kita suruh? Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, berilah kehidupan kepada kami di dunia ini dalam keadaan miskin. Ada yang mau jalankan itu? Itu yang tadi nyatet kok nggak jadi nyatet? Kenapa orang kok takut dengan itu semua? Kenapa takut? Karena kita itu dihantui. Kalau kita tidak punya duit, hidup sengsara. Kata siapa sebenarnya? Kok takut dengan itu semua? Orang kaya itu bahasa Arabnya apa coba? Ghaniyun.
Kebalikan dari ghaniyun itu apa? Fakirun. Fakir. Fakir itu apa? Ya orang yang butuh. Orang mau punya mobilnya 10, orang punya rumahnya 10, tanahnya luas, tapi dia masih butuh terus, ya berarti dia fakir. Makanya jangan salahkan orang Indonesia kelihatannya kaya masih nunggu BLT aja, padahal dia udah kaya. Kenapa seperti itu? Karena dia itu fakir, bukan orang kaya. Kalau kaya itu orang yang tidak butuh, sudah tidak butuh apa-apa, maka itu disebut ghani. Kita itu orang fakir semua, tapi kira-kira mau tidak disebut orang fakir? Fakir itu orang yang butuh. Nah, inilah dunia ini yang menjadikan kita itu banyak tersesat dan banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan apa yang kita miliki belum tentu kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena dunia itu merasuki tubuh kita begitu kuat, seakan-akan kita akan menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Kalau zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu ketika mengucap Allahu Akbar itu sampai pada pingsan ulama terdahulu. Coba kita naik ke atas gunung. Ketika kita sudah di atas gunung, lihatlah daratan yang begitu luas. Baru kita merasakan bahwa diri kita sangat kecil, betul tidak? Bagaimana kalau kita berdiri di tepi pantai yang terbentang luas, kita akan merasakan bahwa diri kita kecil di hadapan dunia ini. Bumi ini kita rasakan begitu besar. Ternyata bumi yang begitu besar, yang kita anggap begitu luas, bumi itu hanyalah salah satu dari bagian planetnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengitari matahari. Bumi beserta planet-planet yang lain mengitari matahari. Kemudian dari bumi dan planet-planet yang mengitari matahari itu berkumpul lagi dengan miliaran bintang. Miliaran bintang itu berkumpul dalam satu kelompok, maka itu berada di dalam satu galaksi. Ternyata di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Kira-kira seberapa besarnya tubuh kita? Dan andaikan miliaran galaksi itu dijadikan satu, diletakkan di langit pertama bagaikan cincin yang diletakkan di padang pasir, kira-kira kecil tidak diri kita? Kalau ditaruh di langit pertama, kecil tidak kita? Kira-kira gambarannya itu kayak debu. Debu aja masih kelihatan, lebih kecil daripada debu. Ini buminya, bumi. Termasuk kita beserta 7 miliar manusia, saudara-saudara kita yang ada di bumi ini, itu ada di dalam bagian debu tersebut. Kira-kira kalau kita melihat debu, nyari Kerawang ketemu tidak? Jawa Barat ketemu tidak? Indonesia sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia yang begitu kecil kadang memiliki kesombongan, memiliki keangkuhan yang sangat tinggi, seakan-akan menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita bertafakkur akan keagungan Allah, sehingga benar-benar ketika kita mengucap takbir, kita merasakan kecil diri kita. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, kita yang sangat kecil. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi Allah lah yang maha segala-galanya. Ini kita berpikir akan hal ini semua. Penyakit-penyakit kita 1 tahun berlalu, dosa-dosa kita 1 tahun berlalu. Ayo kita koreksi bersama-sama, bersihkan diri kita bersama-sama. Mohonlah ampun kepada Allah,
sehingga nanti ke depan 2021 kita akan menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang selalu memperoleh ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Karawang itu kota yang luar biasa. Syekh Puro ada di Karawang. Kemudian masjid yang keempat malam hari ini adalah masjid sejarah, yaitu Masjid Agung Syekh Puro yang didirikan oleh Syekh Puro. Ini masjid yang luar biasa, salah satu masjid tertua di tanah Jawa ini, yaitu Masjid Agung Syekh Puro. Kemudian Syekh Puro terkenal dengan suaranya yang begitu merdu ketika melantunkan Al-Quran. Alangkah indahnya kalau dari mulai 2021 ke tahun-tahun yang akan datang, Karawang menjadi kota Al-Quran. Karawang akan menjadi kota sholawat. Karawang akan menjadi kota Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu indah kita rasakan. Makanya saya berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Karawang, mungkin dalam hal ini yang berhubungan mungkin MUI atau Departemen Agama atau lembaga-lembaga keagamaan. Kalau kemarin habis pilkada, di dalam pilkada ada lembaga survei yang saya anggap begitu canggih. Pemilihan belum terjadi, lembaga survei sudah bisa mengecek. Begitu pula saya berharap daripada MUI hanya ngurusin halal-halal saja, ada tambahan survei. Apa surveinya? Sekabupaten Karawang ini ada berapa persen orang yang membaca Al-Quran? Disurvei di Kabupaten Karawang. Oh, ternyata 5% dari masyarakat Kabupaten Karawang, 5% yang baca Al-Quran, 95% tidak baca Al-Quran. Bisa ya. Kemudian dari 5% disurvei lagi, ada berapa yang bisa faham tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Disurvei begitu. Setelah itu disurvei lagi, ada berapa orang yang mengamalkan Al-Quran. Apakah ada atau tidak ada sama sekali? Kalau kita tahu survei seperti ini, maka kita akan bisa untuk memperbaiki ke depannya. Oh, ternyata 5% doang yang baca Al-Quran. Ayo kita berpikir, tokoh agama, ayo bareng-bareng berpikir supaya Al-Quran bisa dibaca di setiap masyarakat Kabupaten Karawang. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian ayo kita terapkan, tanamkan di setiap masjid, musola, ditaruh orang-orang yang paham tentang Al-Quran, yang memahami tentang tafsir Al-Quran. Ayo suruh mengajar Al-Quran sehingga kita benar-benar tahu tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena yang terjadi zaman sekarang, kenapa cara berpikir manusia umat Islam sekarang berbeda. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah selesai acara zikir bersamanya. Tadi pengisi itunya penceramahnya Gus Haris. Nah sekarang ini aku dapat ini Andrek bajigur hangat-hangat. Jadi di malam tahun baru ini teman-teman, alhamdulillah hujan ya, rahmat dari Allah itu langsung turun sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang aku mau kan ini teman-teman, kan hujan-hujan gini enak ya makan ini tuh gratis tahu dari masjid. Mungkin penutupan lah.